kemana? Kandung kemih ke. Nah, kalau ureter ini jangan kebalik ya. Nah, kemudian kalau ada keluhan seperti itu, kemungkinan itu diawali sebelumnya ya, sebelum dia urinnya tidak bisa keluar, itu sebelumnya kemungkinan terjadi inflamasi peradangan yang membuat awalnya itu hanya keluhan seperti keluhan nyeri saat berkemih, lama-lama itu bisa menjadi struktur. Tahu struktur? Jaringan yang meradang itu berubah menjadi jaringan parut yang dia pasti tidak fleksibel jaringan aslinya ya. Nah itu akan menyebabkan struktur. Jadi ini bisa terjadi begitu. Jadi awalnya pasien itu merasakan keluhan ini dulu ya. Nah ini pada beberapa pasien, apalagi kalau pasien dilihat juga usianya ya, karena secara fisiologis memang ada yang perubahan pola berkemih itu dipengaruhi oleh usia, bisa juga dipengaruhi karena asupan, karena memang asupannya lebih banyak dari biasanya ya, jadi wajar kalau keluarnya juga banyak. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau asupannya itu biasa, lalu kemudian yang keluar itu lebih sedikit atau lebih banyak ya, itu perlu menjadi perhatian ya. Jadi perkemihan ini kan ekskresi, jadi saat mengkajinya ini juga tidak cuma fokus ke ekskresinya, dikaji juga asupannya. Jangan sampai kita menyimpulkan urinnya sedikit memang karena asupannya sedikit gitu ya. Jadi mesti diyakinkan tidak ada masalah di asupannya. Kemudian kalaupun kita temukan di bagian ekskresinya ada masalah, berarti itu memang betul-betul masalahnya di bagian ekskresi ya. Bisa dipahami ini ya. Ini perlu berhati-hati menyimpulkannya ya. Pertama ini bisa balik. Udah. Enggak apa-apa, dulu aja. Ini fleksibel aja, bisa duduk atau bisa baring ya, tapi saat pemeriksaan sinkritis pubis itu mesti baring ya. Kemudian kita butuh stetoskop, handscoon jika perlu. Kemudian kalau akan memeriksa area genitalia, sebaiknya memakai handscoon ya. Karena apa? Bisa menularkan ya, bisa dari pasien ke kita, bisa juga sebaliknya. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian pertama seperti biasa ya, identik ke pasien, sapa, kemudian cek identitasnya sesuai atau tidak, lalu jelaskan prosedurnya. Cara menjelaskannya ini bebas saja ya. Gitu. Misalnya bisa berangkat dari tanya keluhan ya, lalu kemudian oh iya Pak, nanti karena ada keluhan itu nanti saya akan coba periksa dulu ya Pak, masalahnya di mana. Ya, jadi nggak melulu textbook banget penjelasannya ya kan, nggak di praktek klinis aslinya itu tidak sekaku itu kalau melakukan interaksi dengan pasien ya. Jadi bisa di awal itu percakapan yang bisa mencairkan suasana. Misalnya tidurnya semalam gimana, kemudian kencingnya gimana Pak? Ada, kan tidak selalu kita pertemuan pertama ya. Hanya ada perbaikan apa enggak, jadi tergantung konteksnya. Jadi kita anggap pertemuan pertama ya. Kemudian baru pertama kali ketemu. Nah biasanya juga kadang tidak selalu dirawat inap, bisa aja di poliklinik. Gitu ya, bisa di poliklinik. Karena kalau keluhan-keluhan seperti ini jarang dirawat ya. Yang misalnya sulit bertemuan itu jarang dirawat. Kecuali misalnya ada gangguan hemodinamik baru dirawat. Jadi nggak semua pasien yang datang ke rumah sakit itu kebutuhannya rawat inap, enggak, gitu ya. Tapi penuh banget rumah sakit itu ya, dan tidak semua kan bisa ditanggung BPJS.
Jadi kalau keluhannya ringan tidak akan datang gitu, ya. Jadi settingnya itu tidak akan selalu dirawat, bisa juga di data penunjang. Nah, data penunjang itu tidak, kadang juga begini, urinnya diambil saat pertama kali ketemu, lalu nanti kemudian pasien diminta datang lagi untuk diperlihatkan hasilnya, gitu ya. Jadi kontrol keduanya. Nah, bisa saja pada kontrol kedua itu langsung diminta untuk rawat inap, gitu. Ada juga begitu ya polanya. Tapi pemeriksaan penunjang itu tidak selalu diperlukan, kecuali ada diagnosis yang dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak konklusif, jadi tidak bisa disimpulkan, sehingga kan namanya pemeriksaan penunjang ya. Jadi penunjang itu berarti kadang dilakukan, kadang tidak, tergantung. Tapi alat diagnosis utama kita itu adalah dari anamnesis dan pengkajian. Bahkan secara keseluruhan ya, 80% pemeriksaan kita itu dari anamnesis. Pemeriksaan, apalagi kalau perkemihan ya, tidak akan terlalu banyak ini. Prosedur pemeriksaan fisiknya lebih banyak itu di eksplornya keluhan pasien itu di anamnesis, gitu ya. Nah, kemudian karena ada keluhan susah berkemih, kita coba periksa ya, periksanya di area perut. Oke. Posisinya untuk awal duduk dulu gini, nanti akan kalau sudah di simfisis pubis di area di bawah pusar ya, nanti saya akan minta bapak untuk lain. Simfisis pubis tahu ya? Ya. Oke, udah. Bisa duduk begini dulu, tanya-tanya, dieksplor, tanya tadi keluhan-keluhannya ya. Ini perlu dipraktekkan? Nggak usah ya? Apa yang mau ditanya? Ini settingnya keluhannya Pak? Nyeri. Nyeri saat berkemih. Nah, kalau ada keluhan begini, kalau perawat itu sebetulnya sudah punya jawabannya. Tapi jawaban kita itu mungkin bisa lebih dari satu. Sehingga jadi kalau penelitian kita sebutnya hipotesis, sudah punya jawabannya. Nah, kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik itu untuk menganulir satu-satu sampai hanya akan ada satu kesimpulan yang pasti, gitu ya. Nah, kalau untuk perawat kita arahkannya bisa 3 kemungkinan. Gangguan eliminasi urin. Nah, gangguan eliminasi urin ini biasanya diagnosis awal kalau kita belum bisa menyimpulkan apakah dia itu ke arah retensi atau dia ke arah inkontinensi, gitu ya. Jadi pokoknya ini dia ada gangguan eliminasi urin, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah retensi urin. Retensi urin berarti tidak ada urin yang keluar, gitu ya, atau lebih sedikit dari biasanya. Kemudian inkontinensia urin, ini apa? Tidak membuang mengontrol ya. Walaupun inkontinensi itu dia ada banyak jenisnya ya. Ada inkontinensia fungsional. Fungsional itu berarti memang ada kelainan secara anatomis ya di saluran kemihnya. Kemudian ada inkontinensia urgensi. Jadi kalau kita ada keluhan, kalau ada kita merasakan sensasi ingin berkemih, itu kan ada waktu masih bisa ditahan ya. Nah, pada pasien seperti ini itu fungsi itu tidak bisa ya. Karena ada sphincter uretranya itu yang tidak berfungsi. Bisa tidak berfungsinya bisa 2 hal, karena gangguan di sarafnya, atau yang kedua gangguan pada memang anatominya. Nah, ini biasanya terjadi bisa karena apa? Faktor usia, atau yang kedua bisa karena faktor kehamilan, tapi itu fisiologis ya. Pada kehamilan yang trimester 3, nah itu kan dia ada desakan ini ya, tidak cuma sistem perkemihan yang didesak ya, sistem pencernaan juga terdesak. Jadi ibu hamil itu sering makan karena kenapa? Lambungnya itu
mengecil, ususnya mengecil karena desakan perkembangan janin ya. Kemudian misalnya dia berkemih, apa yang ditanya? Tanya nyeri saat berkemih, apa yang ditanya? Pak, mulai kapan keluhannya dirasakan? Akhir-akhir ini mungkin Minggu. Oke. Kalau setiap jawaban pasien itu diperhatikan ya. Jadi bukan misalnya kita punya 10 list pertanyaan ditanyakan semua, bukan. Tapi ya, jadi dibuat ada kronologinya gitu saat gitu ya. Jadi bukan menanyakan semua item-item pertanyaan yang punya kita, lalu kemudian setelah itu kesimpulannya apa? Ya ini bedanya kalau di lab memperagakan anamnesis dengan dunia nyata ya. Jadi nggak semua daftar pertanyaan yang ada di buku kerja itu ditanyakan semua. Gitu. Jadi ada fokusnya. Misalnya dia mengatakan seminggu. Nah, apa yang ditanyakan lagi kalau dia mengatakan seminggu? Apa yang sudah dilakukan? Biasanya pasien akan melakukan apa? Hah? Dia mengatakan nyeri, ya kan? Nyeri seminggu. Tidak penasaran nyerinya dirasakannya seperti apa? Hah? Jadi difokuskan gitu ya, dituntaskan tiap keluhan itu, lalu kemudian gejala-gejala penyertanya. Ya kan ini keluhannya nyeri, jadi nyeri itu dituntaskan dulu pengkajiannya. sakit juga kadang itu lancar, cuma kayak rasa geli-geli gitu. Nah tapi habis itu tuh kayak ini biarkan pasiennya ini nih, dokter. kayak Nah ini sering begini ya, kita itu terpancing untuk karena merasa lucu ya, karena kemungkinan akan memberikan istilah yang kita itu tidak familiar mendengarnya. Ya, kalau kita bisa mendeskripsikannya misalnya terasa tumpul tajam kan bisa begitu ya. Nah, pada pasien itu kan tidak belajar tentang konsep nyeri kan, jadi dia itu akan menggambarkan nyeri sesuai dengan pengalaman hidupnya, mengungkapkan rasa nyeri. Jadi kayak gitu nanti kita aja menyimpulkan itu kira-kira apa. Tapi pada umumnya kalau infeksi sampul, nah itu kemungkinan bukan di saluran perkemihan, tapi kemungkinan karena gangguan itu di ginjal. Ya, paling banyak adalah karena batu ginjal atau dia hidronefrosis. Ya. Kemudian apa lagi? Skala nyeri. Nah, bisa ditanya nyerinya dirasakan saat kapan? Kalau nyerinya dirasakan saat berkemih, nah itu kemungkinannya di uretra. Di uretra apa di uretra? Kemudian kalau mengatakannya seperti itu, kemungkinannya gangguan di uretra ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Skala nyerinya. Skala nyeri boleh, tapi sebetulnya skala nyeri itu kalau kita akan memantau nyerinya, setelah itu akan memantau. Misalnya kita akan memberikan terapi tertentu ya. Nah itu skala nyeri perlu karena perlu ada data awal, gitu ya. Biasanya agak sulit pasien itu mengungkapkan nyerinya karena nyerinya itu temporal ya, hanya saat dia akan berkemih saja. Tidak seperti nyeri kardiak yang dia itu intens di dunia ya. Tapi pasien itu bisa sangat nyeri saat dia saat berkemih itu bisa sangat nyeri. Bahkan sampai harus memegangi pagar ya, tempat tidur ya. Dan pasiennya itu berkeringat dingin karena menahan nyeri. Nah, biasanya pasien seperti ini mesti dipasang kateter untuk mengurangi nyerinya. Tapi pada pasien begini perlu berhati-hati memasang kateter ya, gitu. Karena gangguannya ada di
Sementara nanti kateter itu akan melewati. Oke, kemudian udah ya, ada lagi yang lain. Nah bisa kan itu ekskresinya. Nah, ini bisa ditanya minumnya seperti apa, ya? Apakah ada minuman yang tidak biasanya diminum akhir-akhir ini, ya? Apakah ada obat? Karena obat itu juga ada yang dia merangsang berkemih ya. Gitu. Atau ada makanan? Ada makanan nggak yang merangsang berkemih? Apa? Yang berkuah. Ada apa? Kopi, teh. Nah itu bisa menyebabkan diuresis ya. Nah, kopi, teh itu menyebabkan diuresis. Walaupun ada juga penyebab psikologis berkemih sering ya. Misalnya dalam kondisi cemas, yaitu akan perbanyak frekuensi berkemih. Udah ya. Nanti waktu kita habis di anamnesis. Tapi anamnesis itu bisa dikembangkan dan ada polanya ya bukan cuma menanyakan seluruh daftar pertanyaan kita, tapi ada konklusinya. Ini untuk saat ini bisa kita simpulkan sementara ya, pasien ini ada gangguan eliminasi. Kemungkinan penyebabnya dari infeksi saluran. Kalau nanti betul infeksi saluran kemih, nanti pada saat pemeriksaan penunjangnya di urinalisanya itu nanti akan kita temukan ada protein ya, ada protein. Dan kalau dilakukan pemeriksaan bakteriologis itu kemungkinan ada bakteri ditemukan di dalam urinnya, karena urin itu saat dikeluarkan dia harusnya steril. Ya kan? Udah ya. Nah kemudian pemeriksaan tambahannya boleh. Prinsipnya sama ya, IPPA, inspeksi apa? Apa yang diinspeksi? Nah perkemihan ini karena juga melibatkan fungsi regulasi cairan, sehingga perlu juga dilihat ini ya, pasiennya itu dilihat dari warna kulitnya pucat atau tidak, struktur kulitnya gimana, baik atau tidak gitu ya. Nah benar, ini ada edema atau tidak, CRT-nya seperti apa, tampak pucat atau tidak gitu ya. Itu secara pintas dilihat seperti itu. Kemudian tadi belum kita tanya ya, sudah ya, dia asupan minumnya beberapa hari ini seperti biasanya atau ada yang berubah ya. Misalnya akhir-akhir saya sibuk jadi saya kadang lupa minum ya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Nah kemudian kita baru ke area simfisis pubis. Jadi area ini ya, mau dibuka apa enggak? Buka. Ini dibukanya nggak usah semua ya, ini hanya perlu dibuka bagian bawah sebetulnya. Jadi bisa pakaian pasien itu di ataskan saja, atau kalau susah kancingnya bisa di. Ya. Nah, kemudian ini tidak saya buka, tapi kalau dibuka ini inspeksinya dilihat dulu apakah ada kemerahan atau tidak. Gitu ya. Kemudian pada pasien dengan gagal ginjal itu, yang apalagi yang sudah kronik ya, itu dia akan ada seperti penumpukan kristal di permukaan kulitnya. Gitu ya. Apa? Ya. Nah kemudian pada pasien yang dia ada maligna, itu bisa saja kita lihat inspeksi abdomen bagian bawahnya itu tidak simetris atau ada pembengkakan atau penunjulan gitu ya. Nah itu bisa karena ini juga sering terjadi ya. Jadi ada malignanya itu bisa dari
primernya memang asalnya dari vesika urinarianya atau dia itu karena maligna atau keganasan dari organ-organ di sekitarnya. Misalnya maligna pada ususnya atau ginjalnya, lalu kemudian dia bermetastase ke organ-organ sekeliling, itu juga bisa ya. Tapi kalau dia maligna itu biasanya akan terkonfirmasi dengan urinnya berwarna merah ya. Nah, terus setelah diinfeksi ini perlu saja ya. Nah, kita inspeksi tadi sudah ya, ada kemerah atau tidak, kemungkakan atau tidak, kemudian ya simetrisannya harusnya simetris antara kiri dan kanan. Kemudian palpasi. Palpasi berada di mana vesika urinaria? Di bawah ya. Jadi di bawah umbilikus area. Jadi ini maaf ya Pak. Gerabannya seperti apa? Sambil ditanya, ini terakhir bertemu kapan? Tadi. Nah, berarti ini kita sesuaikan ini nih ya, ekspektasi perabaannya ya. Jadi kalau misalnya memang dia habis berkering, berarti kita akan merasakannya itu lebih kumpis dari biasanya, ya kan? Jadi kalau kita raba terasa penuh, nah itu juga ditanya kapan. Nah, kemungkinannya itu pasien tidak berkemih lebih dari 4 jam sehingga vesika urinaria itu terisi, gitu ya. Atau kalau dia habis berkemih, nah itu kita akan merasakannya lebih apa ya, lebih lunak ya. Nah ini kalau kita merasakan ada massa ya, ini kan kalau ini ada ya, ini ada ya. Atau kalau mau lebih yakin ini bisa pakai 2 tangan dulu, tergantung karena kadang ada pasien itu obes ya, jadi pakai 2 tangan supaya perabaannya itu lebih dalam ya. Kemudian berikutnya dilakukan perkusinya apa? Makanya agak Kalau kosong itu nanti akan terdengar timpani. Nah kalau terisi penuh maka sonor mah di sini di paru. Terdengar apa? Terdengar redup ya. Terdengar redup. Ada yang dia terdengarnya dulness, jadi kayak ada organ padat. Nah ini tidak normal ya. Nah ini bisa karena maligna atau ada tumor atau kanker ya. Nah ini nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah untuk titiknya ini tidak ada titik khusus harus berapa titik gitu enggak. Ini yang penting kita dapat kesannya. Kalau ragu ini bisa kita bandingkan dengan area di area perut. Harusnya ini sama, gitu ya. Jadi bisa dibandingkan. Kalau ragu ya, nah ini sama. Oke. Kemudian apa lagi? Auskultasi. Apa yang diauskultasi? Auskultasi ini jarang dilakukan ya, karena ini sangat tergantungnya kemampuan dan sensitivitas mendengarkan, karena ini mendengarkannya di arteri renalis. Arteri renalis itu berada di mana? Berada di area di atas umbilikus di sebelah kiri apa kanan pasien? Sebelah? Tebak-tebakan. Kanan apa kiri? Kanan. Kanannya apa? Kanannya saya apa kanannya pasien? Pasien. Bentar ya. Kita gunakan belnya. Yang mana yang belnya? Yang mana? Ini diafragma, ini bel. Didengarkan di atas umbilikus ini tidak, karena sebetulnya itu kan dia ini ya dari keluar dari renal itu dia ke bawah ya, jadi sebetulnya sepanjang ini ada nih, jadi kita bisa dengarkan 2 sampai 3 cm di atas umbilikus.
Saya periksa ya Pak. Oke, sedikit ke kanan pasien lalu kita dengarkan. Nah ini kadang sering rancu dengan bunyi bising usus ya. Tapi kalau bunyi bising usus itu kan dia periodik ya. Jadi muncul, hilang, muncul gitu ya. Tapi kalau bunyi desiran di arteri renalis itu dia terus menerus. Jadi dia seperti bunyi desiran. Ini stetoskopnya kurang bagus ya. Oke ini ada ya, halus sekali nih. Ini harus terbiasa ya. Kalau tidak terdengar itu juga normal ya. Justru kalau menghasilkan bunyi yang terdengar dengan mudah itu kemungkinan kita sebutnya bruit. Jadi ada aliran yang tidak lancar di area arteri renal. Jadi kalau tidak mendengarkan itu disimpulkannya normal. Ya, kalau ada bunyi yang dengan nada tinggi itu malah ada sesuatu ya di arteri. Oke, dah. Kemudian kita bisa perkusi di ginjal. Ya, pertama palpasi dulu sebelum perkusi. Ginjal itu ada di kiri dan kanan. Kita memperkusinya palpasi dulu ya. Palpasinya ini dua palpasi ya. Ada palpasi ringan dan ada palpasi dalam. Jadi di palpasi ringan dulu gini. Ya, harusnya ginjal itu tidak teraba. Enggak ya. Tapi kalau pada pasien yang dia gagal ginjal kronik atau dia ada maligna di ginjal itu teraba ya. Teraba. Ini enggak ya. Kemudian kita lakukan palpasi dalam. Palpasi dalam ini dua tangan ya. Kita taruh tangan satu di bawah. Maaf, taruh tangan di bawah. Nanti. Kemudian tangan di atas. Kemudian minta pasiennya tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas Pak. Oke, lepas. Saya merabanya saat ekspirasi. Oke, ini nggak ada ya, nggak teraba. Harusnya tidak teraba. Atau kalau pasien yang sangat kurus itu bisa teraba. Gitu ya. Kemudian lakukan lagi di sebelahnya. Ginjalnya ada dua kan? Masih dua nggak? Masih dua nih. Nggak pernah jual ginjal. Jangan meraba di bawah skapula ini, harus di ini. Kan bisa diraba ya. Ini. Jangan meraba itu di skapulanya. Ini apa yang mau diraba? Di bawah skapula. Oke. Ya. Tarik nafas. Oke, diam saja, lepas. Oke. Nggak ada ya? Nggak teraba. Normalnya memang tidak Teraba. Kemudian satu lagi pemeriksaan perkusi. Ini kalau ada keluhan di bagian ada nyeri di perut ya. Karena kalau nyeri di perut itu bisa sistem pencernaan, bisa juga sistem perkemihan ya. Ada yang tahu ini diperiksa di mana? Bagian belakang. Ada namanya sudut costospinalis. Tahu costospinalis? Costa, ini costa paling bawah. Dicek ya, ini costa paling bawah. Ini ya. Kemudian spinalis ini kan? Ya. Jadi ginjal itu berada di area situ. Kita begini. Bisa juga begini ya. Yang penting ini dilapisi. Lalu kita sambil memperhatikan ekspresi wajah. Atau terdengar misalnya pasiennya mengerang kesakitan. Tanya apa?
Iya, tapi bukan karena ini ya kekuatan yang ada. Jadi ini kalau pasiennya ditonjok ya wajar, ya ada keluhan di ginjalnya juga merintih kesakitan ya. Oke, saya periksa ya Pak. Oke, kan ini biasa aja pukulannya ya, bukan nyok. Gak pakai tenaga dalam. Oke, Tidak apa-apa, kena kok. ada sakit? Agak nyari das. Oke, nyeri. Ya kalau seperti ini kemungkinan bisa hidronefrosis atau bisa karena ada batu di ginjal. Ya bisa juga terjadi kedua-duanya karena ada batu menyumbat aliran air ke ureter sehingga terjadi hidronefrosis, jadi penumpukan air di dalam ginjal. Gitu ya. Lanjut apa namanya? Ini ya. Oke. Ya, udah. Hanya seperti